Siska Chan. Yatta! Ya minasan, Siska des. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita simak. Di sini terdapat remote Cisco Real Device. Di sini terdapat perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk konfigurasi. Nah, yang pertama ada switch, lalu kabel konsol, dan PC atau laptop. Kita akan mengkonfigurasi switch ini. Dan konfigurasi akan dilakukan atas bantuan PC atau laptop, yang dimana disambungkan oleh kabel konsol sehingga semuanya dapat bekerja sama untuk membuat sebuah konfigurasi. Baik, selanjutnya. Di sini bisa terlihat bagaimana konfigurasi bisa berjalan. Mulai dari power connector yang akan membuat switch menyala. Lalu setelah switch menyala, akan dihubungkan oleh kabel konsol. Yang selanjutnya akan terhubung ke PC sehingga switch dapat dikonfigurasi. Nah, biasanya untuk konfigurasi ini kita bisa memakai aplikasi PuTTY. Baik, selanjutnya. Di sini terdapat basic configuration. Di dalamnya ada banyak sekali loh. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada user exit mode atau mode pengguna, yang dimana akan otomatis menampilkan prompt switch. Nah, di awal semuanya akan seperti ini. Lalu kita akan menuliskan enable untuk masuk ke prompt selanjutnya. Ini merupakan pintu masuk pertama atau yang otomatis muncul saat pertama kali mengkonfigurasi atau membuka CLI. Selanjutnya, privileged exit mode. Prompt-nya akan seperti ini dan yang akan kita masukkan adalah configure terminal. Ini berfungsi untuk akses penuh, melihat dan memantau. Selanjutnya ada global configuration mode. Nah, di sini prompt-nya sudah berubah lagi nih. Ini merupakan pusat pengaturan utama di mana kita bisa mengotak-atik segalanya. Selanjutnya terdapat subconfiguration mode, di mana terdapat config if dan config live. Perbedaannya, switch config if itu mengatur antar muka atau port penghubung, yang berarti di dalamnya mengatur segala hal yang berhubungan dengan port jaringan pada switch. Sementara switch config line itu mengatur jalur atau baris akses masuk, yang berarti lebih berfokus ke keamanan, mengatur pintu masuk, dan cara mengakses perangkat switch. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada konfigurasi nama host. Nah, ini berfungsi untuk mengganti nama perangkat-perangkat. Kalau misalkan punya perangkat switch nih, switchnya banyak banget. Makanya kita bisa mengganti namanya biar gak ada yang ketukar ya. Selanjutnya ada konfigurasi password enable. Nah, ini digunakan untuk mencegah pengguna lain masuk ke mode administratif. Jadi yang boleh masuk itu hanya yang tahu kode saja. Jadi orang lain gak bisa seenaknya. Selanjutnya ada konfigurasi message of the day atau banner ya. Nah, ditulis dengan banner mode yang bertujuan untuk mengirimkan pesan. Misalkan kalau ada yang mencoba menerobos masuk. Nah, nanti akan dikasih pesan peringatan. Misalkan kayak gini, akses hanya untuk administrasi jaringan. Oke, selanjutnya ada konfigurasi password console dan konfigurasi password VTY, yang dimana kedua-duanya memiliki fungsi yang sama dengan enable secret, yaitu mengamankan jalur masuk. Jadi orang lain gak bisa masuk sembarangan, harus tahu password dulu. Perbedaan dari keduanya adalah kalau konfigurasi password console ini jalur masuknya menggunakan kabel.
dan langsung terhubung ke alatnya. Sementara password VTY ini masuk lewat jaringan jarak jauh. Oh iya, biar konfigurasi yang kita buat itu tersimpan alias nggak hilang gitu ya, kita bisa menyimpannya menggunakan write memory kayak gini. Kayak selanjutnya. Lalu terdapat perintah show seperti cek status interface yang berguna untuk mengetahui kondisi setiap port, apakah sedang menyala, mati, terhubung, atau misalkan ada kerusakan pada kabel. Selanjutnya, cek konfigurasi aktif, yaitu untuk melihat seluruh pengaturan yang sedang berjalan saat ini, memastikan semua perintah sudah diketik dengan benar dan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya ada cek password tersandi. Fungsinya untuk memastikan semua kata sandi sudah tersimpan sehingga aman dan tidak terbaca jelas oleh orang lain. Selanjutnya, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router atau switch. Seperti ini ya kira-kira. Agar lebih jelas, mending kita langsung praktekin aja di aplikasi Cisco-nya yuk. Ayo. Jadi di sini kita akan menggunakan router dan switch. Lalu akan dihubungkan menggunakan kabel automatically. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah langsung aja kita konfigurasi routernya. Pergi ke CLI. Untuk keluar dari program sebelumnya, kita bisa mengetik N kayak gini. Nah, enter. Lalu enter lagi sampai prompt pertama muncul kayak gini. Prompt pertama ini gunanya untuk login ya. Kita login dulu pakai enable. Nah, karena akan mengkonfigurasi atau mengedit-edit programnya, kita masukkan conft atau configure terminal ya. Jadi sebenarnya itu tuh bisa disingkat-singkat biar waktu pengerjaannya lebih cepat juga ya, lebih praktis kayak gitu. Nah, pertama-tama Siska ingin mengganti nama routernya nih. Kebayang gak kalau misalkan ada banyak sekali router? Takut ketukar kan? Nah, oleh karena itu kita akan kasih namanya. Ketik hostname, lalu misalkan namanya ingin lab. Nah, enter deh. Tuh, bisa dilihat yang awalnya namanya router, setelah diberi perintah tadi, dan di enter namanya berubah menjadi lab. Kayak gini. Nah, selanjutnya Siska ingin membuat kode keamanan. Biar nanti orang lain gak bisa secara sembarangan mengakses konfigurasi aku. Jadi, untuk loginnya butuh password. Caranya dengan enable secret. Lalu masukkan sandi yang ingin kalian pakai. Misalkan kita pakai yang mudah aja deh, biar gampang ingat. 1, 2, 3, 4. Nah udah, enter. Karena Siska gak mau orang lain ngeakses, jadi dari awal Siska mau kasih pesan dulu. Kayak pesan peringatan gitu ya. Kita bisa memakai banner emotd. Nah, lalu diberi karakter. Di sini Siska memberi karakternya tanda pagar, tapi kalian juga bisa menggunakan tanda seru dan yang lainnya. Enter ya. Nah, lalu kalian bisa langsung masukkan pesan yang ingin kalian tulis. Nah, seperti ini ya misal. Lalu enter dan tuliskan atau ketik karakter yang sama. Nah, jadi karakternya itu harus sama dan ditulis sebelum dan juga setelah pesan. Oke? Lalu di enter aja. Kita lihat routernya masih merah-merah. Berarti ini tandanya routernya belum nyala ya. Untuk menyalakannya kita harus mengubah dulu config ini menjadi config if. Ketik interface fast ethernet 0/0. Enter. Nah, perintahnya sudah berubah jadi config if ya. Lalu kita akan ketik no shut atau no shutdown, yang artinya tidak mati. Berarti hidup. Segampang itu. Enter. Nah, di sini sudah terlihat tandanya menjadi warna hijau.
Nah, kalau sudah, kita akan logout dulu dan mencoba membuktikan apakah program yang sudah kita buat ini berjalan. Oke, kita exit dulu. Exit ini fungsinya untuk kembali seperti pada layar handphone. Oke, di sini sudah berada pada tampilan awal sebelum login. Nah, enter, kita login dulu ya. Tuh, langsung ada pesan peringatan. Dilarang mengakses jika bukan petugas. Nah, ini program yang kita buat tadi ya. Oke, lalu kita akan mencoba login. Enable. Nah, di sini kita harus mengetik passwordnya dulu. Kalian kalau mau ngetik apapun itu, tidak akan muncul. Kalian jangan khawatir dulu, karena itu sebenarnya memang prinsip dari program ini invisible atau tidak terlihat. Jadi, kalau misalkan kalian ngetik, ya tetap akan ada ketikannya. Cuma, gak kelihatan aja kayak gitu. Itu fungsinya biar orang lain gak bisa nyontek kita lagi ngetik sandinya berapa. Kita akan masukkan sandinya 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Nah, bisa masuk nih. Berarti program atau konfigurasi yang udah kita buat tadi berhasil. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch-nya ya. Pergi ke CLI kayak gini. Enter. Sampai prompt pertama muncul. Lalu kita akan login seperti biasa dan akan mengkonfigurasi. Configure terminal. Oke, di sini kita akan membuat sebuah VLAN. Buat kalian yang nggak tahu VLAN itu apa, jadi VLAN itu terdiri dari beberapa port atau colokan. Nah, kalau masih kurang paham, analoginya seperti kita membuat kelompok isinya 5 orang. Dan itu dinamakan dengan kelompok 1. Oke? Nah, untuk membuat VLAN ini, kita masukkan interface range fast ethernet 0/1 sampai 5. Nah, ini artinya fast ethernet atau port 1 sampai 5 ini akan masuk ke dalam satu VLAN yang sama. Oke, enter. Lalu kita ketik switch port mode akses. Nah, ini digunakan agar kita bisa mengedit atau mengkonfigurasi VLAN-nya ya. Lalu enter. Kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Jadi fast ethernet 0 sampai 5 ini akan masuk ke dalam VLAN 10 ya namanya. Oke, enter. Nah, sudah nih. Kita juga bisa mengganti namanya. Caranya kita tinggal ketik VLAN 10. Nah, lalu kita akan mengganti namanya pakai name misal K. Nah, terus kita akan memasukkan IP address. Kalau misalkan di PC atau laptop itu gampang banget kan caranya, tinggal ganti-ganti aja. Kalau di sini kita harus mengetik. Kita exit dulu. Nah, lalu kita akan mengetik in VLAN 10. Kenapa VLAN 10 lagi? Karena fast ethernet 1 sampai 5 itu kan adanya di VLAN nih. Nah, jadi otomatis semuanya memiliki IP address yang sama. Jadi satu VLAN itu IP address-nya sama semua ya. Enter. Lalu kita bisa langsung ketik IP address 192 misalnya 168.1.1 lalu spasi. Masukkan subnet busnya 255.255.255.0. Nah, kalau udah enter. Nah, biar nanti programnya gak hilang alias stay kayak gini terus ya, kita bisa memasukkan perintah save. Exit dulu ya.
Oh maaf, salah ketik exit. Nah, ini harusnya kayak gini. Sampai ke prompt kedua yang ada tanda pagarnya kayak gini. Lalu di sini kita bisa ketik write memory. Nah, kayak gini. Enter deh. Oke, jadi semua konfigurasi yang udah kita buat ini sudah tersimpan. Otomatis tidak akan hilang ya. Nah, sekarang kita akan cek nih apakah konfigurasi yang sudah kita buat ini semuanya berjalan dengan baik. Caranya kita show VLAN misalnya, VLAN dulu. Enter. Nah, kita bisa lihat di sini VLAN 10-nya yang udah diganti namanya jadi Siska. Ini. Terus mulai dari fast Ethernet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang kita buat ya. Lalu enter. Kita akan melihat IP-nya. Show IP in private. Kayak gini, enter deh. Nah, biasanya ada di bawah. Ada kan? VLAN 10 ini alamat IP-nya. Oke guys, jadi materi dan praktik tentang basic configuration di aplikasi Cisco ini sudah selesai. Semoga kalian paham. See you next time and bye-bye.